Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan min waladi Adam khaira nabiyyin arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa tarahham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yawmal qiyamah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, para hujjah jamaah salat maghrib, jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Akhyar rahimakumullah, bil khusus yang saya hormati segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat, ketua Masjid Al-Mukarram Akhi Fillah Al-Ustaz Muhammad Naim, pengurus yang lain di antaranya Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Rahman Mukarram, Al-Ustaz Fakhrul Razi, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Zainal Abidin, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Madinah, Bapak Haji Ya'qub Mukarram, Al-Ustaz Al-Haj Muhyiddin Marzuki selaku ketua yayasan, Al-Ustaz Ansari, Al-Ustaz Nur Hadi, Bapak Haji Nasrullah, yang lain-lain mohon maaf, Ustaz Komaruddin, yang lain-lain mohon maaf saya tidak menyebutkan, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, khusus orang-orang yang telah mewakafkan hartanya untuk Masjid Jami' Al-Akhyar ini, dan orang-orang yang sudah berkiprah banyak buat Masjid Jami' Al-Akhyar ini, semoga almarhumin almarhumat di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jika malam hari ini ada di antara keluarga kita yang sedang berbaring sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, pulihkan kesehatannya, berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, aina makanu, dimanapun mereka belajar. Dan besok Senin mulai pas penilaian akhir semester ganjil, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah alaihim, bukakan pintu kecerdasan, bukakan pintu keberhasilan, menjadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang sholihin, sholihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita mendapat ridha Allah, hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah, kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya bitilkan niyah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita di buku Fathul Qarib Al-Mujib masih di bab tentang Al-Faraid. Malam hari ini seperti yang sudah kita sepakati di malam Ahad yang lalu, kita akan belajar faraid dengan menggunakan papan tulis. Karena kalau dibaca aja susah nangkepnya, tapi dengan mudah-mudahan ditulis ini kita bisa nangkap. Cuma
karena hujan mungkin nggak semuanya hadir nih. Saya takut malah justru dia punya problem waris, dia nggak hadir, akhirnya warisnya itu tidak terpecahkan dengan bagus. Karena Nabi memang sudah mensinyalir, ta'allamul faraid, kata Nabi, ayo belajar ilmu faraid, wa'allimuhan nas. Kalau udah bisa ajarin orang. Kata Nabi, fa inni mar'un maqbud, saya ini manusia, pasti saya ini mati. Kalau sayanya mati, wal ilmu marfu', ilmu saya juga diambil. Nggak ada warisan ilmu itu ditinggalkan begitu aja, nggak ada. Orangnya wafat, ya orangnya sudah meninggal. Guru kita almarhum al-maghfurlah Allah yarham Mu'alim Syafi'i Hazami meninggal, belum tentu kan anaknya langsung dapat warisan ilmu. Wal ilmu marfu' wa yusiku ay yakhtalifa ithnani fil fariidah fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Yang aku khawatirkan, kata Nabi, kalau ada orang berselisih paham tentang faraid. Masalahnya ini masalah peninggalan materi. Al-Quran sudah bilang wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalau sudah ngomongin duit, materi, siapa yang nggak suka? Kalau kata orang tuyul aja doyan katanya sama duit. Dan duit nggak kenal saudara. Kalau udah ngomong duit udah nggak kenal saudara. Itu duit. Kata Nabi, aku khawatir kalau kalian berselisih paham tentang faraid, wala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Tidak ada yang memberikan solusi untuk orang yang berselisih tentang faraid. Nah, malam hari ini kita akan belajar ilmu faraid. Nah, kalau pakai buku saya katakan agak sulit. Nah, sekarang kita tulis. Alhamdulillah sudah disiapkan sama DKM Masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berbicara faraid, ini satu-satunya hukum yang dibahas begitu gamblang di dalam Al-Quran, satu-satunya. Kalau hukum-hukum yang lain sifatnya ijmali, global. Sholat, zakat itu sifatnya global. Tapi kalau sudah berbicara tentang waris, detail sekali. Adanya di An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Nah, pertama saya akan menyoroti dulu dari surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Nanti kita baca al-furudul muqaddarah. Al-furudul muqaddarah, yang setengah siapa, yang seperempat siapa, yang seperdelapan siapa, sepertiga siapa, seperenam siapa, 2/3 siapa. Jadi al-furudul muqaddarah itu ada 6. Setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, 2/3. Nggak ada 1/5, nggak ada. Itu Anfal ada 1/5, nggak ada 1/7. Nah, saya pernah sampaikan sama antum, kalau ada seseorang meninggal, 5 ini nggak boleh nggak dapat. Siapa yang 5 yang nggak boleh nggak dapat? Yang 5 yang nggak boleh nggak dapat ini, satu ibu, bapak, ini nggak boleh nggak dapat. Kedua, ibu, nggak boleh nggak dapat. Ketiga, anak laki. Keempat, anak perempuan. Yang kelima, suami atau istri. Tinggal siapa yang meninggal. Ini nggak boleh nggak dapat nih. Kecuali kalau yang 5 ini jadi pembunuh. Tergiur harta orang tuanya, bapaknya, belum waktunya wafat, orang tuanya diracun, ketahuan, nggak dapat anaknya. Atau beda agama, anaknya murtad, itu baru nggak dapat. Kalau selain itu masih dapat. Anaknya durhaka sekalipun, tetap dapat dia. Yang saya bilang, tontonan jangan dijadikan tuntunan. Di televisi ada yang begitu. Anak sendiri kagak dapat. Padahal anak nggak bisa nggak dapat itu. Kecuali kalau anak itu tadi satu murtad, beda agama dengan orang tuanya, atau anaknya membunuh orang tuanya. Ini 5 ini nggak boleh nggak dapat. Nah, sekarang kita lihat dari, saya ngelihatnya kembali ke Al-Quran dulu.
Surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayaini. Yang pertama, yusikumullahu lidzakari mislu hadzil unthayaini. Anak laki mislu hadzil unthayain, dibandingkan dengan anak perempuan. Ini mislu hadzil unthayain, laki itu 2:1. Maksudnya 2:1 bagaimana? Kalau anak laki dapatnya 1 miliar, anak perempuan setengahnya. Anak perempuan dapatnya 250 juta, anak laki pasti dapatnya 500 juta. 2 kali lipat. Itu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Kalau anaknya ada laki ada perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anaknya melulu perempuan, jadi punya anak 10-10-10-nya perempuan, maka 2/3 mereka. Anak perempuan 2 ke atas, maksudnya 2 ke atas, anaknya semuanya perempuan, mau 3, mau 4, mau 5, mau 6. Dapat berapa dia? Thulutsa ma tarak, dapat 2/3. Dapat 2/3. Hartanya 12 miliar, 2/3 dari 12 miliar. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8 miliar dia dapat. Anaknya perempuan semuanya 5, 8 miliar bagi 5. Anaknya perempuan 2, 8 miliar bagi 2. Kalau anaknya ini melulu perempuan. Jadi kalau perempuan 2 ke atas dapatnya 2/3. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau anaknya perempuan cuma 1, maka dapatnya setengah. Nomor 3, anak perempuan cuma 1 anak perempuannya, maka dapatnya dia setengah. Harta ayahnya 1 miliar, setengahnya kalau anaknya cuma perempuan 1, berarti 500 juta. Anaknya 2 perempuan semuanya, naik 2/3. 2/3-nya berarti 666 sekian. Tapi bagi 2, karena dia berdua. Anaknya 3, ya bagi 3. Ini. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus. In kana lahu walad. Yang keempat di ayat ini An-Nisa dulu ya. An-Nisa ayat 11. An-Nisa ayat 11. Wali abawahi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad. Ibu atau bapak dapatnya berapa? 1/6 jika mayit punya anak, mau anaknya laki mau anaknya perempuan. Mau anaknya laki mau anaknya perempuan, dapatnya dia 1/6. Saya meninggal, orang tua saya masih ada, saya punya anak, maka orang tua saya, emak saya atau bapak saya dapat berapa? 1/6. Ini yang dimaksud wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi thulus. Ibu, bapak gimana? Enggak, pokoknya yang kita ngelihat sini aja dulu nih. Yang kelima, ibu. Wali abawaihi in kana lahu walad fa in lam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi thulus. Ibu dapat 1/3 kapan? Jika mayit tidak punya anak.
jika mayit tidak punya anak. Ibu dapatnya sepertiga jika mayit tidak punya anak. Saya meninggal, ibu saya masih ada, saya nggak punya anak, maka ibu saya dapat berapa? Sepertiga dari harta peninggalan saya. Bapaknya berapa? Bapak harus lebih besar dari ibu nanti. Maka nanti ada kasus namanya kasus Ghorowaini. Ghorowaini sebetulnya ibu kalau nggak punya anak ini sepertiga. Tapi ketika ahli warisnya cuma ada suami atau istri, ibu atau bapak. Ibu atau bapak. Ibu, bapak, yang meninggal misalkan siapa? Suami. Berarti istrinya. Istrinya kalau nggak ada anak dapat 1/4. Nanti ada ibu, ada bapak. Gitu. Atau istrinya yang meninggal, suaminya dapat setengah. Ada ibu, ada bapak. Saya kasih contoh gambarnya begini. Wafat. Ini ibu, ini bapak. Si A punya suami, suami. B, ini suaminya. Berarti yang meninggal ini perempuan. Ini perempuan. Perempuan. Dia punya anak, dia punya ibu, dia punya bapak, dia punya suami. Meninggal. Nggak punya anak dia. Makanya saya nggak tulis anak. Yang ada cuma ibu atau bapak. Nggak punya anak tapi dia. Tapi dia punya, ada suaminya ada. Lah emang dia punya harta Ustaz? Bisa jadi. Emang perdualian kan kaya-kaya semuanya. Kalau dia punya anak perempuan, bapaknya meninggal, anak perempuannya dapat warisan nggak? Dapat. Dia punya kan gitu. Dia punya harta dia. Nah ini, seseorang meninggal perempuan, dia punya suami, dia punya ibu, dia punya bapak, kan nggak punya anak. Seharusnya ibu kalau berdasarkan ini dapatnya sepertiga, karena nggak ada anak. Lihat, tidak ada anak, dapatnya sepertiga. Bapaknya apa? Asobah. Asobah itu apa sih? Sisa. Dah begini ya. Nanti ini ada di ayat setelahnya. Kalau ayat walakum nisfu matarok azwajukum, istri meninggal suami, ini dapatnya berapa dia? Setengah. Saya mau menerangkan ini dulu nih. Setengah. Perempuan meninggal ada suaminya, nggak ada anak, maka dia dapat setengah. Ibunya tadi karena nggak ada anak dapat sepertiga, bapaknya sisa. Biar gampang, duitnya 12 miliar. Kita menghayal aja duitnya yang banyak-banyak. 12 miliar. Ninggalkan duit 12 M. Ini kalau setengahnya suami dapat berapa M nih? 6 M. Sepertiganya dapat berapa? 4 M. 6 sama 4 10. Berarti bapaknya dapat berapa? 2. Masa kecilan? Nggak mungkin. Padahal ini bapak ini dia bertanggung jawab sama ibunya. Masa bapak kok cuma dapat 2 M, ibu dapat 4 M? Nah ini namanya kasus Ghorowaini. Hukum ini berubah jadinya. Berubahnya bagaimana? Sepertiganya itu sepertiga dari sisa. Sisa diambil siapa? Diambil suaminya nih. Diambil, dapat istrinya meninggal, ninggalin duit 12 M, suaminya dapat berapa? 6 M. Sisanya berapa? 6 M. Sepertiga dari 6. Sepertiga dari 6. Berapa? 2 M. Nah, 2 M. 6 tambah 2. 6 tambah 2? 8. Sisanya berapa? 4. Nah ini bapak 4 M. Cocok nggak kalau begini? Pas kalau begini. Ini namanya kasus Ghorowaini atau Al-Umaraini. Nah, pada awalnya ibu mah dapatnya begini. Tapi ketika ahli warisnya
ketika ahli warisnya cuma ada suami atau istri, ada ibu, ada bapak, ini kan nggak boleh nggak dapat nih. Ada ibu, ada bapak, maka jatah ibu itu sepertiga dari sisa. Sepertiga dari sisa, bukan sepertiga dari semuanya. Karena kalau sepertiga dari semuanya, bisa jadi jatah bapak itu lebih kecil. Padahal bapak lebih bertanggung jawab ketimbang ibu. Nafkah ibu siapa yang nafkahin? Bapak. Nah, saya cuma ingin menerangkan ini dulu nih. Ini saya hapus lagi ya. Nah, jadi yang sepertiga ini, yang sepertiga itu sepertiga jadi dari sisa nih. Wali abawahi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad fa in lam yakun lahu walad wa warisau abawahu fali ummihi thulus. Ibunya dapat sepertiga. Tetapi ibu juga ini bisa berubah lagi. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Di situ ada lagi nomor 6 nih, masih di ayat ini. Fa in kana lahu ikhwatun, kalau si mayit punya saudara sebapak. Berarti apa tuh saudara? Kalau si mayit punya saudara seibu. Mohon maaf. Jika ada saudara seibu, ya. Saudaranya saudara seibu. Saudara seibu tuh berarti ibunya sebelum kawin, enggak, bukan. Ibunya sebelum kawin sama si bapak udah punya anak. Maksudnya gimana? Ibunya dulu pernah kawin sama laki-laki, punya anak. Perempuan misalkan gitu. Lalu suaminya meninggal atau bercerai, si ibu kan boleh kawin lagi kan? Nah, dengan laki yang ini, dengan laki yang ini punya anak. Nah, itu namanya saudara seibu. Nah, di sini dikatakan ibu dapatnya berubah lagi. Ibu dapatnya 1/6. Kapan? Jika ada saudara seibu dari si mayit maksudnya. Jika ada saudara seibu dari si mayit. Nih An-Nisa ayat 11 ini, kandungannya ini. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadhil, cuma 6 nih. Di ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadhil unsayain, anak laki 2:1. Fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak, kalau anaknya melulu perempuan 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawahi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad. Ibu atau bapak dapat 1/6 kalau si mayit punya anak. Wa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sudus, kalau enggak punya anak ibu dapat 1/3. Kemudian ibu bisa jadi dapat 1/6 juga. Wa in kana lahu ikhwatun, kalau ada saudara seibu. Nah, saudara seibu ini, mohon maaf, saudara seibunya 2 ke atas. Makanya ikhwah. Wa in kana lahu ikhwatun, ibu kembali lagi dapat 1/6. Dah. Selesai ayat itu. Warisnya sampai di situ. Nah, sekarang ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Artinya suami dapat setengah dari harta istrinya. Kapan? Kalau istrinya tidak punya anak. Jika tidak ada anak. Berarti yang meninggal siapa? Bininya. Bininya meninggal. Emang punya harta? Punya. Bisa jadi dia udah bawaan orang tuanya, atau dia punya
simpenan, bisa jadi begitu. Dia meninggal, suaminya dapat berapa? Setengah. Kapan? Kalau nggak punya anak. Maksudnya nggak punya anak dari siapa? Dari dia nih. Dari si istri. Karena istrinya yang meninggal. Mau nih anak bawaan istri atau nih anak dengan hasil ini. Seorang perempuan menikah dengan seseorang, punya anak dia, kawin lagi, punya anak juga dari sini, punya anak dia. Dari sini nggak punya anak. Ini orang perempuan punya anak, misalkan suaminya bercerai atau meninggal, kawin lagi sama ini. Dia nggak punya anak, meninggal. Dia dianggap punya anak nggak? Punya ini. Meskipun dari sini nggak ada, tapi dari bawaan suaminya yang dulu ada, maka itu dikatakan dia punya anak. Nah, suami nggak dapat setengah, ngerti ya? Ngerti ya kalau begitu ya? Ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Fa in kunna lahunna walad, kalau dia punya anak, maka suaminya dapatnya berapa? Setengah, seperempat. Jika ada anak. Begitu sebaliknya sekarang, suami. Yang nomor 2 ini istri. Oh, ini hukum yang kedua, maaf. Dapatnya suami segitu. Yang ketiga, istri. Kalau suaminya nggak punya anak, dapatnya berapa? Seperempat. Jika tidak ada anak. Perempuan begitu, dikitan dapatnya. Kalau suami nggak punya anak, dapatnya setengah. Kalau istri, suaminya meninggal, nggak punya anak, dapatnya seperempat. Saya punya istri, meninggal, saya nggak punya anak, istri saya dapat berapa? Seperempat. Kalau duitnya 1 miliar, seperempat berarti 250 juta. Beda sama suami, istri meninggal, duitnya 1 miliar, nggak punya anak, saya suaminya dapat berapa? 500 juta, 2 kali lipat tuh. Nah, istri seperempat, istrinya 2, baru seperempat bagi 2. Istrinya 3, bagi 3. Istrinya 4, bagi 4. Makanya orang Peron kagak mau dimadu, salah satunya begitu. Jatahnya berkurang. Seharusnya kata bininya, gue dapat sendiri 500 juta, karena bininya 2, bagi separuh-separuh. Bininya 3, bagi 3. Bininya 4, bagi 4. Nah, ini istri kalau tidak ada anak. Tapi kalau ada anak, istri dapatnya berapa? 1/8. Istri dapat 1/8 kalau ada anak. Udah dapat 1/8, bininya banyak lagi. Ya 1/8 bagi-bagi. Ini lepas. Oh, ini aja. Ketarik. Udah. Ini ayatnya di ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Ini setengah kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna walad falakum rubu. Kalau ada anak 1/4. Mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain. Walahunna rubu, istri mendapat 1/4 in lam yakun lakum walad. Kalau kamu enggak punya anak. Fa in kana lakum walad falahunna thumun
mimma taraktum, seperdepan dari yang kalian tinggalkan, mimba di wasiyatin tusuna biha audain. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan au imra'atun. Kalalah artinya dia enggak punya anak, dia enggak punya orang tua, meninggal. Dia enggak punya anak, dia enggak punya orang tua, tapi dia punya saudara. Walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Fa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika. Ini yang dimaksud di sini saudara perempuan seibu yang tadi itu. Saudara perempuan seibu. Ya, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Kalau sendiri dia dapat 1/6. Saya ulangi lagi. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan au imra'atun. Ini masih lanjutan di sini. Ada orang meninggal, dia punya saudara seibu. Saudara seibu. Jadi ibunya sama, bapaknya tapi beda. Dia punya saudara seibu sendiri. Maka ini mayit ini dapatnya saudara seibu 1/6. Kalau sendirian saudara seibu satu saudara seibu, mau laki mau perempuan 1/6 jika mayit tidak punya anak dan orang tua. Maksudnya orang tuanya juga udah nggak ada, kalau nggak punya anak mungkin, tapi kalau yang disebut nggak punya orang tua maksudnya orang tuanya sudah meninggal. Jadi kalau ada seseorang itu meninggal, dia punya saudara seibu, bapaknya udah nggak ada, emaknya udah nggak ada, ini namanya disebut kalalah. Nggak punya orang tua, baik bapak atau ibu, dan nggak punya anak, maka saudara seibunya dapat 1/6. Kalau dia sendirian, kalau lebih dari satu, mau laki mau perempuan, dapatnya berapa? 1/3. Ini saudara seibu 2 ke atas, dapatnya 1/3. Syuraka'u fi thulus. Dengan syarat ini tadi sama. Syaratnya ini sama. Dah. Ini ayat 11 ayat 12, kandungannya ayat 11 ayat 12 ini. Tuh. Udah selesai ini ayat 11 ayat 12. Nanti ada lagi di ayat 176. Ada lagi di ayat 176, masih An-Nisa juga. Kalalah juga, tapi kalalah di situ tidak punya anak, tapi dia punya saudara kandung. Ini saudara kandung. Wa yastaftunak, itu yang ayatnya yang bunyinya wa yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, minta fatwa kepadamu ya Muhammad tentang kalalah. Kalalah itu seseorang ketika dia meninggal dia tidak punya. Yastaftunak, ini ayatnya, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Artinya mereka meminta fatwa kepadamu ya Muhammad tentang kalalah. Seseorang mati dia tidak mempunyai anak, tetapi dia mempunyai saudara perempuan. Saudara perempuan di sini maksudnya saudara kandung. Saudara perempuan di sini saudara kandung. Falahan nisfu ma tarak. Wa huwa yarisuha in lam yakun laha walad. Fa in kana tasnataini falahunna thulutsal. Nah, ini di sini ada 3 nih. Satu saudara kandung. 1
Saudara kandung satu, saudara kandung perempuan sendirian tapi berarti kalau saudara kandung yang meninggal siapanya? Saudara, berarti kan saudara kandung. Saya meninggal, saya punya saudara, itu namanya saudara kandung saya, seemak sebapak. Nah, saya meninggal, saya punya saudara kandung jumlahnya satu. Saya nggak punya anak, maka saudara kandung saya dapatnya berapa? Setengah, karena dia sendirian. Tapi yang kedua, kalau saudara kandungnya ini saudara kandungnya 2 ke atas, 2 ke atas, maka dapatnya berapa? 2/3. Dengan syarat itu tadi, saya nggak punya anak, punya saudara, jatuh ke saudara. Tapi kalau punya anak gimana? Selesai. Kalau punya anak selesai. Apalagi anaknya laki. Kalau anak perempuan masih dapat. Karena anak perempuan tadi ini jatahnya nih, anak perempuan setengah kalau dia sendirian. Kalau dia banyak 2/3. Tapi kalau udah ada anak laki, jatuhnya ke anak laki. Nah, lalu bagaimana saudara kandungnya ini? Nggak dapat. Kalau toh dapat berdasarkan apa? Wasiat. Bisa dapatnya. Apalagi kerahiman. Itu dapatnya bisa begitu kalau dia punya saudara kandung. Ngerti ya? Kalau ada saudara kandung, maka kalau laki udah habis dah. Kalau mau dapat bisa pakai apa? Wasiat. Oh, saudara gua, lu pada kagak ngurusin gua, dia yang ngurusin gua. Lu bagi dia sekian. Dapatnya berdasarkan apa? Bukan berdasarkan waris, tapi berdasarkan wasiat. Kalau wasiat berapa banyaknya? Nggak boleh lebih dari 3. Nggak boleh lebih dari 1/3. Kalau wasiat nggak boleh lebih dari 1/3. Nah, itu kasusnya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ketika dia mau meninggal, punya anak perempuan satu-satunya. Dia pengen bersedekah. 2/3 saya kasih, gimana ya Rasul? Jangan. Setengahnya, jangan, itu banyak. 1/3, boleh. Kata Rasul, asyatru ats-tsulus wa-tsulusu katsir. Dapatnya berdasarkan itu atau berdasarkan kerahiman. Kalau kerahiman lagi bagi-bagi warisan nih anak-anaknya, jangan lupa saudara kita, jasanya sama orang tua kita gede, bagi dia. Boleh? Boleh. Tapi bukan berdasarkan waris, tapi berdasarkan wasiat. Ini kalau ada anak. Saudara kandung kalau perempuan dia nggak ada anak dapat setengah. Saudara kandung kalau 2 ke atas maka dia dapat 2/3. Nah, di situ juga ada yang ketiga, saudara laki-laki kandung. Dapatnya berapa? Semua. Saudara laki-laki kandung dapatnya semua. Saya meninggal, istri udah meninggal duluan, anak nggak punya, yang punya saudara kandung, laki lagi. Harta saya kemana? Saudara laki-laki kandung berapa? Semua. Saya meninggal, istri saya udah nggak ada, anak saya juga udah nggak ada, semuanya punya saudara kandung perempuan, dapat. Saudara kandung perempuan saya dapat berapa? Kalau sendiri setengah. Kalau lebih dari 1, 2/3. Ini selesai yang ada di dalam Al-Quran. An-Nisa 11, 12, An-Nisa 176. Dan ini paling banyak hukum waris yang ada di dalam Al-Quran, paling banyak ini. Sisanya itu nanti berdasarkan ijma, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sampai di sini dulu. Habis ini baru kita nanti siapa yang dapat setengah. Ini kan belum nih. Ini kan berdasarkan ayat Al-Quran. Ada yang dapat setengah, nyampur nih. Di ayat An-Nisa ada yang dapat 2/3, ada yang dapat setengah, ada yang 1/6, 1/3, masih nyampur. Nanti ini namanya kalau sudah berbicara, ini namanya al-furudul muqaddarah. Al-furudu al-muqaddaratu. Al-furudul muqaddarah itu bagaimana? Nah, yang jatahnya itu ada 6. 1 setengah, siapa aja yang dapat setengah. 2 1/4, siapa saja yang dapat 1/4. 3 1/8, siapa aja yang dapat. 4 1/3. 5 1/6. 6 2/3. Nih. Nanti kita baru masuk ke sini. Siapa yang dapat setengah? Siapa kira-kira yang dapat setengah? Dari yang ini aja udah kelihatan nih. Salah satunya siapa? Suami. Kalau nggak punya anak, siapa lagi? Saudara kandung. Tuh. Siapa lagi? Hah? Kalau saudara perempuan, anak perempuan sendiri. Tuh dapat setengah. Ini nanti ada nih. 1/4. Siapa? Suami, istri. Udah cuma dia doang berdua tuh. Ini memang paling gampang waris 1/4 sama 1/8. 1/8 siapa? Istri. Udah nggak ada yang lain. Paling gampang ini ngingetnya. 1/4 sama 1/3. Gua meninggal, lu dapat berapa? Punya anak nggak? Enggak. Istri dapat 1/4. Suami setengah. Ada anak, suami 1/4, istri 1/8. Ini kita nanti bicara yang ini nih. Sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Gender ini ya kan, gender ini. Gender. Al-Quran itu iya. Al-Quran membedakan gender di sini. Ya, bandingannya 1/2 atau 2/1. Kemudian seorang bapak atau ibu punya anak misalnya di atas perempuan semuanya, dan dia itu yang melayani orang tuanya. Singkat cerita di akhir baru punya anak laki, masih kecil misalnya gitu ya. Ini kan kalau melihat apa yang disampaikan Kiai kan, tetap aja nih anak yang laki lebih banyak daripada kakak-kakaknya yang perempuan yang lebih jauh, lebih dahulu bergaul ya, taat, hormat dan seterusnya kepada orang tuanya gitu. Tetap aja bagian anak laki-laki yang paling bontot ini yang gede bagiannya daripada anak-anaknya yang perempuan. Mungkin supaya kita bisa menerima nih yang perempuan menerima itu, hikmahnya apa gitu, hikmah dari itu semuanya. Mungkin kalau di Al-Quran kan nggak ada ya, mungkin hikmah dari ini semuanya itu apa saja yang bisa diterima oleh, ya katakan oleh kita sebagai orang yang beriman gitu. Karena kalau melihat melihat peristiwa kejadian sejarah gitu, keadaan kan yang perempuan katakanlah lebih berperan dan seterusnya. Tetapi ternyata ketika bapak kita meninggal, yang dapat nih yang bontot lebih banyak. Ya, yang bontot nggak tahu apa-apa, bagiannya lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang perempuan. Padahal sudah bergaul dengan orang tuanya. Kira-kira supaya anak yang perempuan itu menerima gitu, ya menerima, atau mungkin yang kita juga menerima dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah di balik itu apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngomong dulu asbabul irs. Orang dapat warisan itu satu, sababu an-nasab, anak keturunan. Kedua,
Apa? Perkawinan. Di antara hikmahnya ini, kaila yakuna dulatan alal agniya. Satu, supaya harta itu tidak berkutat di tangan orang-orang kaya. Jadi dia punya bini, istrinya tidak terlalu kaya, nanti kan bisa berbagi dia dengan istrinya. Istrinya punya saudara lagi, bisa berbagi lagi. Itu satu di antaranya. Kedua, kalau berbicara tentang anak laki dengan anak perempuan itu nanti di antaranya dia akan punya suami. Suaminya lah yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya. Tapi kalau anak laki-laki, dia bertanggung jawab terhadap nafkah istrinya dan nafkah anak-anaknya. Seorang perempuan, dia tidak punya tanggung jawab untuk menafkahi anak dan suaminya. Nggak ada. Yang punya tanggung jawab menafkahi anak dan keluarga siapa? Suami. Maka diantaranya orang laki itu begitu, dia akan menafkahi itu. Kalau orang perempuan enggak, dia malah dinafkahi oleh suaminya. Bisa jadi dapatnya dari sini dia sedikit, nggak terlalu banyak, tapi bisa jadi suaminya kaya, dapat banyak juga dia dari suaminya juga nanti. Salah satunya misalkan itu. Di samping tadi bahwa harta itu tidak boleh berkutat dia di situ-situ juga. Kemudian, nah inilah kalau sudah pertama memang kalau namanya hukum Allah ya kita harus menerima secara totalitas. Terima ketetapannya begitu. Kan dulu empok-empoknya tuh yang ngurusin babanya, emaknya, masa dia baru malah dia diurusin sama empoknya lagi. Itu kalau ente mau bagi lagi begitu nanti berdasarkan kerahiman aja, kerahiman. Tapi kalau berbicara waris tetap sudah waris. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya diantaranya adalah tadi anak laki-laki itu bertanggung jawab nanti terhadap nafkah keluarganya. Tapi orang perempuan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya. Itu. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya selain ini. Gitu Ustaz Naim ya. Ya. Ini memang kasus yang seperti Ustaz bilang tadi itu banyak sekali ya. Misalnya anak laki mendapat, memang di hukum syariat anak laki kan 2 bagian dari anak perempuan. Tapi apabila ada potensi ya perpecahan hubungan kekeluargaan silaturahmi karena anak perempuan tuh menuntut bagian yang sama laki-laki. Nah sekarang nih bagaimana sikap nih kita nih yang sebagai orang yang yang memberikan pemahaman itu. Pokoknya misalnya kalau misalnya kita putus sudah hubungan silaturahmi kan. Nah ini yang mana yang lebih diutamakan nih? Apakah kita tetap kita membagikan berdasarkan hukum syariat itu? Apakah kita ngambil jalan tengahnya? Apa bisa nggak misalnya seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah mu'minan samhan idza ba, samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Allah merahmati orang mukmin yang samhan idza ba, kalau menjual itu dia penuh toleran. Samhan idza ishtara, kalau dia membeli dia yang penuh toleran. Wa samhan idza iqtada, kalau menghukumin dia juga penuh toleran. Maksudnya kalau dalam jual beli lebih kurang-kurang dikit ya udah ambil. Gitu. Nih duitnya kurang 500 Pak Haji. Ya udah, nggak apa-apa. Itu namanya saman idza ba, saman idza syara. Udah 1 liter 1 kilo nih, tambahin dikit biar dia senang. Nah itu namanya saman idza sama wasamhan idza iqtada. Hukumnya begini. Hukumnya begini. Tapi kalau kita penuh toleran, boleh nggak? Boleh. Saya ini sekali lagi potensi untuk rusuh tuh gede banget. Saya punya 2 ibu. Anak yang pertama itu 9, lakinya 3, 6 perempuan. Dari ibu saya yang kedua, anaknya itu 7, 1 perempuan, yang lain laki. 16, tapi lihat, dari anak pertama yang lakinya cuma 3. Dari ibu yang pertama, dari ibu saya lakinya berapa? 6. Kalau dijumlahkan banyak kan kita tuh. Dari anak yang di sana perempuannya 6, dari sini perempuannya cuma 1. Lalu bagaimana berbicara tentang warisan? Ati kulladzi haqqin haqqah. Anak laki ya tetap yang dapat sekian. Kalau anak laki-laki itu dapat
200 meter, anak perempuan dapat 100 meter. Udah nih ketentuannya begitu, tapi kita rembukin sama keluarga, boleh. Anak laki-laki, saudara-saudara kita perempuan, ayo kita bantuin. Maka anak laki-lakinya itu, ini kesepakatan, boleh berdasarkan kesepakatan Ustaz tadi. Samhan idza tado, penuh toleran ketika ya gue dapat segini ini. Nah kesian saudara kita yang perempuan, kita tambahin yuk, dia jangan dapat cuma kalau kita 200, dia jangan dapat 100, tambahin biar dapat 125. Tuh kita sepakat tuh semuanya, perempuan ditambahin jadi 25 lagi. Otomatis yang laki ini kan bukan lagi 200 tadi, berkurang dia. Boleh apa enggak? Boleh. Kalau dibagi rata boleh enggak Ustaz? Boleh, asalkan antum sepakat. Ridho semuanya asalkan. Kalau dia enggak ridho, berikan dia jatahnya. Yang satu berikan jatah. Iya. Saya enggak mau begitu. Lu enak banget. Gua nih hidup udah susah, katanya dia begitu. Kasih dia jatahnya. Kasih dia jatahnya. Lu yang lain bagaimana? Ridho nggak? Gua ridho, nggak apa-apa. Dia, gua nggak ridho. Ya kasih dia jatahnya. Iya jangan marah. Memang hak dia. Memang hak dia. Tapi mungkin sama saudara-saudaranya nanti, wa ilaha illallah si Haji. Gua gak nyangka katanya. Nah itu tadi saya udah bilang, kalau ngomong tentang harta, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalau udah ngomong harta, wah kita cintanya sama harta. Udah banyak, pengen lebih banyak lagi. Dan harta itu udah gak kenal saudara kadang-kadang. Maksudnya udah gak kenal saudara, bodo amat, yang penting ini hak gua lu mau marah sama gua, marah dah. Kadang-kadang begitu dia. Tapi kita jaga keutuhan keluarga itu kan akan lebih bagus. Maka saya selalu mengatakan, lebih baik harta kita atau jatah kita keambil sama orang ketimbang jatah orang kita ambil. Lebih baik jatah kita keambil sama orang ketimbang jatah orang keambil sama kita. Itu nanti kezoliman itu namanya. Itu. Silakan. Ini Ustaz, misalnya orang tua saya nih, punya istri yang pertama meninggal, terus nikah lagi sama janda, punya anak 2 misalnya. Kalau orang tua saya meninggal nih, bapak misalnya meninggal, anak itu kan nggak dapet ya? Anak janda. Iya, anak janda. Iya. Nah terus kalau yang istrinya ini jandanya meninggal, janda kaya ini meninggal, janda kayak ini meninggal, kan dapat anaknya itu, yang anak bawaan tadi, iya, dari istrinya, dari jandanya nih. Nah tadi dia dapatnya kan kalau dia perempuan 2/3 ya, kalau anaknya banyak. Ya kalau perempuan 1 kan setengah. Terus kalau anak laki-laki Ustaz, kalau ada anak laki dari janda tersebut, kalau ada anak laki-laki dari janda itu tadi, iya jandanya meninggal nih, dari ini kok hukumnya 2/3. Kalau laki-laki, anaknya laki-laki, ada yang laki-laki. Iya, habis Jadi habis. Seseorang kawin sama janda, gitu kan ya. Jandanya punya anak. Lalu si suaminya nih meninggal, gitu ya. Atau si janda ini meninggal. Anaknya dapat nggak warisan? Dapat. Nah sekarang sama suaminya yang sekarang punya anak nggak dia? Nggak punya anak. Tapi ini janda dikatakan punya anak nggak? Punya. Maka suaminya dapatnya berapa? 1/4 dari harta si janda tadi. Oke? Nah, sisanya 3/4 buat siapa? Anaknya nih. Paham nggak? Kawin sama janda. Janda ini punya anak. Laki biasanya plus, kalau perempuan minus gitu. Ya. Gitu kan? Nah, sekarang ini meninggal. Jandanya meninggal.
Suaminya dapat nggak? Dapat berapa? Karena dia punya anak 1/4. Sisanya berapa? 3/4 kan? Sisa dari 1/4 kan 3/4. 3/4 ini buat siapa? Buat ini nih. Anak laki dengan perempuan. Katakan misalkan yang gampang aja duitnya, tadi 12 miliar. Suaminya dapat 1/4. Berapa? 3 miliar. Sisanya berapa berarti? 9 miliar. 9 miliar. Ini anak. Anaknya ada laki ada perempuan. Ya udah buat dia sini yang 9 miliar. Yang lain kagak dapat udah. Kalau ada anak laki. Pak masih dapat saudara ibunya. Kenapa? Ya kalau seandainya anak laki itu nggak ada, anaknya perempuan. Oh iya. Nah ini kalau oke, sekarang ada anak laki dulu 9 miliar ini. Misalkan anak perempuannya di sini ada 2. Gitu kan? Berarti 9 ini baginya bagi 4. Karena jatah anak laki-laki 2, 9 bagi 4. Gitu. Jadi anak laki-laki 2 kali lipat. Kalau anak laki misalkan tinggal tadi 9 miliar ini, kalau begini saja nih satu-satu, berarti anak laki dapatnya berapa? 6 miliar. Anak perempuan dapatnya berapa? 3 miliar. Kan begitu kan? Iya kan? 2 kali lipat kan anak laki. Nah sekarang anaknya semuanya perempuan. Ini perempuan. Ini perempuan. Dapatnya semua enggak? Enggak. Berapa dapatnya? 2/3. Berarti nanti begini, 1/4 jatah suami plus 2/3. Gitu ya. Nah dibikin penyebutnya berapa? 12, ya kan? 12 bagi 4 3. 12 bagi ini 4 kali 2 8. Berarti berapa? 11/12. Masih ada nggak sisanya? Masih ada. Berapa? 1/12. Masih ada tuh sisanya. Ini kan baru 11. Berarti masih ada susahnya. Siapa yang 1/12 itu? Saudara. Kalau dia nanti orang perempuan ini, nih si janda ini punya saudara, dapat. Saudaranya itu tapi dikit. Kalau mau dapat banyak ke gimana? Dulu dia wasiat. Wasiat. Atau lagi masih hidup dia hibahin. Gitu. Hah? Betul. Terus Ustaz, tadi kan kalau dia punya si janda punya anak, dia meninggal dapat. Nah, sekarang yang meninggal itu suaminya. Jadi janda itu bawa anak, kan nggak dapat Ustaz. Ya. Kalau seandainya harta tersebut dikuasai oleh anak janda tersebut, bagaimana Ustaz? Nah ini sekarang begini, yang meninggal bukan si janda nih. Ya. Ini janda. Ini dia punya anak tadi nih begini. Nah, ini anak bawaan dia kawin lagi sama ini. Nah sekarang ini meninggal, suaminya meninggal, bininya dapat nggak? Dapat. Dia punya anak nggak? Nggak. Dari ama janda ini dia punya anak nggak? Nggak punya anak. Berarti dia punya anak nggak? Punya. Mana? Misalnya gitu. Oh dari bini yang lain. Jadi ini Ustaz, ya tadi kan sebaliknya tuh, kalau janda itu dinikahin bawa anak, jandanya meninggal dapat tuh anaknya dia. Nah, sedangkan dia ini janda itu dinikahi oleh suami nih sama orang laki-laki. Laki-laki itu meninggal, kan otomatis. Enggak, sekarang saya mau tanya dulu. Nih si laki-laki ini punya anak nggak? Bawaan sama bini yang dulu? Iya, yang pertama. Ya, atau misalkan dia punya bini 2. Nah, katakan di sini dia punya anak, anaknya laki, anaknya perempuan. Dia meninggal. Yang ini dapat apa kagak? Kagak dapat. Karena nggak ada hubungan darah. Yang dapat siapa? Jandanya dapat nggak? Dapat. Berapa? 1/8. Sisanya? Ini anaknya kalau udah ada anak laki 7/8. Tergantung duitnya berapa.
Duitnya 8 miliar. Maka si janda dapat 1 miliar cuman. Sisanya yang 7 miliar ini bagi anak-anaknya. Gitu. Masalah harta itu Ustaz, dari suami yang kedua itu kan janda, tadi kan punya anak. Punya anak. Terus suaminya meninggal nih. Kan dia nggak dapat Ustaz. Seharusnya nggak dapat nih si anak janda tersebut. Nah, kalau anak janda tersebut menguasai harta orang tuanya, bagaimana tuh Ustaz? Ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Dikuasai oleh anak janda tersebut. Nggak bisa, kecuali kalau si ini tadi punya wasiat. Nggak ada wasiat Ustaz. Nggak ada wasiat ya nggak bisa. Berarti bukan punya hak dia. Gitu, nggak boleh, nggak bisa. Jadi misalnya terjadi gitu, bagaimana itu Ustaz? Caranya supaya mengingatkan, menasihati. Kalau dia misalkan ahli warisnya masih menuntut sampai kapanpun, punya hak dia, punya hak ahli waris, dia menuntut. Gitu, hak dia. Itu berarti kalau harta tersebut dimakan oleh anak janda tersebut, berarti berdosa terus itu tadi ya yang dia lakukan. Zolim. Ya berarti kan dia bukan punya harta dia, bukan harta dia. Iya berarti zolim dia berarti. Iya, nggak bisa lah, bukan harta dia, nggak bisa lah. Ada lagi? Ayo. Ustaz, ini juga tadi wasiat tuh Ustaz ya. Saya nih wasiat sama anak saya. Ini nanti nih cucu nih ngurusin saya nih. Dari sakit dan segala nih bakti. Nih cucu saya nih saya kasih nih kontrakan 1 pintu nih. Biar lu pada dengar gitu sama anak kita nih. Terus anaknya nggak ngelaksanain gimana tuh? Ya dosa juga. Itu kan berarti dia merubah wasiat. Orang yang merubah wasiat, nih misalkan, anak-anak gua nih, taruh si Anu, cucu gua, lu bagi, atau lu kasih masjid sekian. Anaknya kagak melaksanakan wasiatnya, dosa nggak? Ya dosa lah, dosa. Tahu dia ngurusin uangnya. Anak saya tahu. Iya, makanya kalau anak-anaknya yang tadi tahu, kemudian dia tidak melaksanakan wasiat tersebut, berdosa atau tidak? Berdosa. Iya, ini wasiat. Maka saya katakan, nih misalkan ini kawin sama ini, dia kesian juga ngelihat yang ini nih, boleh nggak dia dapat nih? Boleh nggak dia dapat? Boleh, berdasarkan apa? Wasiat. Nyatanya memang yang anak-anak ini nih open banget sama yang ini nih. Sementara anak yang ini masa bodoh aja. Maka dia bilang, lu ya Allah, lu meskipun bukan anak gua, melebihi anak gua lu. Sebetulnya kalau dia kagak wasiat, dapat kagak ini? Nggak dapat. Lu gua wasiatin. Nanti gua meninggal, lu ini dapat nggak dia? Kontrakan atau apa? Asalkan tidak boleh lebih dari 1/3 harta kekayaan dia. Ya. Kalau seandainya wasiatnya ijabnya begitu, kalau seandainya saya mati, saya meninggal, rumah ini buat ibu kamu. Kalau seandainya saya meninggal, ketika itu meninggal, apakah itu dianggap wasiat atau waris? Karena ijabah kan kalau saya meninggal. Ada kaidah dan ini hadis. La wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat buat ahli waris. Ini hadis. Erat kaitannya dengan ini. La wasiyata liwarithin. Artinya apa? Tidak ada wasiat buat ahli waris. Istri tadi dapatnya berdasarkan apa? Waris. Dia ngomong, nih rumah, kata suaminya, buat mak lu kalau gua meninggal. Ini kan wasiat, nggak berlaku buat ahli waris. Dengerin aja udah. Berdasar kalau waris tidak boleh berdasarkan wasiat. Wasiat itu hanya berlaku bukan buat ahli waris. Tapi dengerin aja. Jangan kagak bisa bawa begitu, mati duluan bapak lu. Jangan.
jangan, biarin aja udah. Dengerin aja. Ya begitu dia nanti, oh lihat, lu kalau denger kan baba lu ngomong apa, biasanya emak begitu tuh ngomongnya, baba lu wasiat apa gitu kan. Tidak berlaku wasiat buat ahli waris. Iya mak, benar bahwa wasiatnya begitu, tapi wasiat kalau ada emak kan ahli waris, emak mah dapatnya bukan berdasarkan wasiat, emak dapatnya berdasarkan waris gitu. Dan sebaiknya waris itu dibagi secepatnya. Ditunda-tunda maka kasusnya akan semakin banyak nanti. Enak bener, pantesan kagak dibagi-bagi, kontrakan dia semuanya yang wasain. Nah itu biasanya begitu. Nah cukup dah malam ini, nanti kita lanjutin lagi ya, ini belum selesai nih. Lah memang waris begini. Cuma sayangnya ini karena hujan, teman-teman saudara-saudara kita yang lain ini masih banyak. Nanti ada yang silakan kalau antum punya kasus-kasus waris, antum boleh posting ke saya atau gimana, nanti kita cari solusinya. Gitu ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup kajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.